pada setiap pemilu. Tidak mengherankan jika para politisi dan pemilik modal saling bergandengan tangan. Politisi membutuhkan dukungan keuangan dari pengusaha untuk kampanye mereka, sementara pengusaha membutuhkan perlindungan kepentingan bisnis dari pejabat. Lantas, siapa saja para konglomerat dan pengusaha di balik para capres ini? Anies Baswedan terlihat memiliki sedikit dukungan dari pengusaha dan konglomerat. Timnas Amin terdiri dari 3 pengusaha ternama, Thomas Trikasi Lembong, Leontinus Alpha Edison, dan Gede Widiade. Thomas Trikasi Lembong, co-kapten Timnas Amin, adalah seorang pengusaha berpengalaman yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ia juga salah satu pendiri I.O. dan menjadi managing partner di Kufat Management, sebuah perusahaan ekuitas swasta. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Graha Layar Prima Tbk atau Blitz Megaplex. Leontinus Alpha Edison, co-founder PT Tokopedia, memiliki pengalaman sebagai General Manager di PT Inspektindo Widyatama dan saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris di perusahaan IT bernama Dekara. Sementara itu, Gede Widiade adalah seorang pengusaha yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia dan memiliki pengalaman di klub-klub sepak bola seperti Bayangkara FC dan Persija Jakarta. Selain itu, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, memiliki kepemilikan dalam konglomerasi media termasuk Metro TV dan Media Indonesia di bawah naungan Media Group. Menurut data dari majalah Forbes 2021, kekayaan Surya Paloh mencapai 6,6 triliun rupiah. Prabowo Subianto kembali bertarung dalam pemilihan presiden kali ini dengan didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo dan juga Wali Kota Solo. Tim kampanye nasional Prabowo Subianto Gibran menampilkan sejumlah pengusaha terkemuka. Prabowo Gibran menarik Rosan Roslani yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina untuk menjadi Ketua Umum TKN. Rosan Roslani juga pernah menjabat sebagai Ketua Kadin Indonesia dari tahun 2015 hingga 2021. Sementara itu, Abu Rizal Bakri, pemilik bisnis yang luas dari Bakri Group yang mencakup sektor media hingga pertambangan, ditunjuk sebagai pembina tim kampanye nasional. Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo dan pengusaha yang bergerak di sektor tambang hingga perkebunan melalui Arsari Group, menjadi Wakil Ketua Pengarah TKN. Erwin Aksa, keponakan dari Yusuf Kala dan Komisaris Utama Bosowa Group, menjabat sebagai Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN. Pandu Syahrir, keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama, ditunjuk sebagai Wakil Bendahara Umum. Dalam anggota penasehat TKN, pendapat 3 tokoh terkemuka seperti Putri Kuswisnu Wardani, pemilik perusahaan kosmetik terkenal Mustika Ratu, Mahir Al-Gadri, salah satu pengusaha kongsi Kodel Group, dan Theo Sambuaga, Presiden Komisaris PT Lipo Cikarang. Di kubu Ganjar Pranowo Mahfud MD, para pengusaha elit terlibat dalam tim sukses, dikenal sebagai Tim Pemenangan Nasional atau TPN. Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selain menjabat sebagai ketua, juga merupakan Direktur Utama PT Indika Energi yang beroperasi di sektor perdagangan, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan jasa. Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga salah satu orang terkaya di Indonesia, menjadi Ketua Dewan Pakar TPN dengan kekayaan 10,61 triliun rupiah pada 2021 lalu. Bagas Adadirga, pendiri dan CEO PT Asia Aero Teknologi yang fokus pada pengembangan bandara, dan Angela H. Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan anak dari konglomerat Haritanu Sudibyo juga terlibat sebagai Wakil Ketua TPN. Sedangkan Hero Dewanto, pengusaha konstruksi, menjadi Sekretaris Eksekutif TPN. Denon Prawira Atmaja, CEO White Sky Group Board dan pengelola Bandar Halim Perdana Kusuma, serta Regi Rahayu, founder dan CEO Harap Token yang bergerak di teknologi dan blockchain, juga turut serta dalam TPN. Selain anggota TPN, pemilik partai pendukung Ganjar Mahfud juga berasal dari kalangan konglomerat. Haritanu Sudibyo dari Partai Perindo memiliki kekayaan sekitar 16,35 triliun rupiah menurut Forbes 2022, menjadikannya Ketua Umum partai yang paling kaya. Usman Sabta Odang, Ketua Umum Hanura, memiliki bisnis yang beragam, termasuk di bidang pertambangan,
transportasi, properti, perkebunan, dan perhotelan melalui Oso Group. Dalam proses demokrasi, tidak dirahasiakan bahwa upaya untuk memenangkan kekuasaan di negeri ini memerlukan dukungan finansial yang besar. Ini menciptakan hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan sumber daya melimpah dan politisi yang mengharapkan kemenangan dalam kontestasi politik. Dalam panggung demokrasi, bukan rahasia lagi bahwa merebut kekuasaan membutuhkan suntikan dana yang besar. Hal ini menimbulkan relasi yang saling menguntungkan antara pengusaha kaya dan politisi yang haus akan kemenangan.